Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Luna Pensi, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Politik Islam angkatan 17B. Sini saya akan menjelaskan tentang ideologi feminisme. Ideologi feminisme adalah suatu ideologi yang mengedepankan dan ingin membuat perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sebelum melangkah jauh ke sana, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah daripada feminisme itu sendiri. Feminisme ini berawal daripada abad ke-18 yang dipelopori oleh seorang perempuan aktivis yang bernama Mary. Beliau mengkritik revolusi Prancis pada saat itu hanya berlaku kepada laki-laki dan mengesampingkan otoritas atau keberadaan dari perempuan itu sendiri. Dari itu beliau mengkritik, beliau memperjuangkan hak-hak daripada perempuan. Lalu ke depan di dalam ruang lingkup Indonesia, sejarah Indonesia, yang mana kita ketahui Raden Ajeng Kartini adalah suatu pelopor, adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang mana perempuan harus mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang setara dengan laki-laki. Bukan hanya laki-laki yang harus mendapatkan pendidikan lebih tinggi, tapi perempuan harus juga mendapatkan sesuatu yang sama daripada laki-laki itu sendiri. Lalu hal-hal yang berkembang di halayak umum yang menganggap bahwasannya feminisme ini adalah gerakan atau ideologi yang membenci laki-laki. Pada dasarnya bukan membenci laki-laki. Feminisme membenci laki-laki yang tidak menghargai mereka, yang tidak bertanggung jawab dengan mereka. Pada saat ini banyak orang beranggapan bahwasannya feminisme membenci laki-laki dan lain sebagainya. Saya katakan itu tidak benar. Lagi-lagi hal yang berkembang di masyarakat umum adalah feminisme memperjuangkan hak perempuan harus lebih tinggi daripada laki-laki. Dan saya tekankan lagi, itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Yang mereka ingin, yang mereka kedepankan adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu setara di mata hukum, agama, dan sosial. Kita sebagai masyarakat seharusnya lebih detail lagi, seharusnya lebih jeli lagi akan keberadaan perempuan. Feminisme dianggap sebagai kodrat alami manusia, tapi pada dasarnya feminisme diciptakan untuk melawan kebodohan, untuk melawan pemikiran yang terbelakang, yang menganggap hanya laki-laki saja yang dapat mengerjakan sesuatu, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu ketika kita mengarah ke kekeluargaan, lagi-lagi yang diciptakan untuk mematikan ideologi ini adalah dianggap perempuan atau gerakan feminisme ini, perempuan tidak ingin menikah. Lalu yang berkembang secara pesat, secara masif, gerakan ini perempuan tidak ingin mempunyai anak. Nah, ini adalah salah kaprah, pemikiran yang idiot, pemikiran yang terbelakang tadi yang saya katakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Yang diinginkan feminisme, mereka ingin pernikahan yang bahagia, yang mana perempuan dan laki-laki setara, yang mana hak-hak daripada perempuan, daripada istri itu terpenuhi oleh laki-laki. Dan juga
perempuan menganggap, atau gerakan feminisme ini menganggap punya anak adalah suatu ketidakwajiban, punya anak adalah suatu pilihan. Ini mereka anggap bahwasannya feminisme atau perempuan ini bisa memilih keinginan mereka tanpa diintervensi, tanpa dieksploitasi, tanpa dikritik dan lain sebagainya oleh perempuan atau oleh laki-laki. Lalu feminisme, pemikiran feminis yang belum berubah seiring waktu adalah feminisme selalu menganggap ideologi mereka tidak berubah, atau orang-orang menganggap ideologi feminisme itu tidak berubah. Tapi pada dasarnya ideologi manapun, termasuk feminisme, itu berkembang secara terstruktur dari zaman ke zaman, menyesuaikan konteksnya. Jadi feminisme ini, gerakan ini, ideologi ini menganggap ideologi ini harus tetap berperan, ideologi ini harus berkembang, ideologi ini harus mengedepankan atau jeli lagi atau detail lagi terhadap konteks sosial yang terjadi pada masa sekarang. Lalu banyak orang menganggap, bahkan perempuan menganggap, feminisme tidak diperlukan lagi pada hari ini, pada saat ini. Tapi nyatanya, yang mana kita ketahui, banyak berita-berita yang kita dengar, diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan tidak boleh masuk ke dunia politik, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Ini adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan saya menolak akan hal itu. Saya laki-laki yang menolak diskriminasi terhadap perempuan. Karena bagi saya, mungkin bagi kita semua, perempuan sama di mata Tuhan, sama di mata hukum, sama kodratnya di mata sosial. Lalu feminisme ini dibuat karena untuk melawan sistem patriarki, yang mana seluruh kegiatan di muka bumi ini itu dikuasai atau dipimpin oleh laki-laki. Gerakan ini muncul daripada itu. Jadi kawan-kawanku sekalian, yang mana kita ketahui, perempuan adalah makhluk yang indah, makhluk yang diciptakan Tuhan untuk melengkapi kita, bukan di bawah kita. Perempuan adalah makhluk yang indah, yang mana kita ketahui mereka akan hidup di samping kita, menemani kita, mensupport kita, baik dari segi materi, baik dari segi psikis, moral. Jadi untuk apa pemikiran-pemikiran yang kolot yang mengatakan bahwasanya perempuan itu jauh di bawah laki-laki, perempuan itu tidak dianggap, perempuan itu keberadaannya tidak penting. Jauhi pemikiran tersebut. Ayo kita berkembang, ayo kita lebih hebat lagi terkait dengan pemikiran-pemikiran yang mengenai feminisme. Dan saya inginkan dan tekankan kepada kawan-kawanku sekalian, marilah kita hargai perempuan sebagaimana dan selayaknya. Hargai pendapat mereka, hargai keberadaan mereka. Kita sama di mata Tuhan, kita sama di mata hukum serta sosial. Mungkin itu saja dari saya. Wallahumma biqil aqwami thoriq, solid beretika, militan dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.